Kritikan seharusnya dijawab dengan argumentasi, apalagi berkaitan dengan isu pembangunan yang menarik perhatian publik. Bukan dijawab dengan upaya polisional. Ketidakseharusan seperti itu kini dialami oleh Said Didu akibat kritikannya terhadap PSN di PIK 2. Berikut coba dirangkum pokok-pokok kritikan Said Didu dan bagaimana kita mesti menyikapinya. Ikuti ulasan selengkapnya hanya di saluran ini. Dan penting diingatkan bahwa video dan gambar yang disajikan dalam konten ini hanya bersifat ilustrasi. Pantai Indah Kapuk 2, proyek ambisius yang telah ditetapkan sebagai proyek strategis nasional, PSN, kini berada di pusaran kritik publik. Said Didu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, menyoroti potensi penyalahgunaan status PSN untuk kepentingan pengembang besar, yang dianggapnya dapat merugikan masyarakat terdampak. Kritik ini memunculkan dua isu utama, pengadaan lahan yang kontroversial dan dampaknya terhadap masyarakat lokal yang tercerabut dari peri kehidupannya. Menurut Said Didu, proyek PIK 2 mencerminkan potensi ketidakadilan, baik dalam tata kelola lahan maupun perlakuan terhadap masyarakat terdampak. Ia menyebut status PSN kerap memberikan perlindungan ekstra bagi pengembang untuk mempercepat izin dan pengadaan lahan, bahkan mengesampingkan dampak sosial. Di sisi lain, pihak pengembang mengklaim telah mengikuti semua regulasi dengan ketat dan membawa manfaat ekonomi yang besar bagi kawasan. Namun, kritik berbasis potensi seperti ini seringkali menjadi polemik. Di satu sisi, Said Didu mengingatkan tentang risiko penyalahgunaan dan dampak negatif yang mungkin terjadi. Di sisi lain, pemerintah dan pengembang memiliki argumen bahwa proyek ini adalah langkah besar untuk pembangunan infrastruktur nasional. Sayangnya, jalur hukum kerap dipilih untuk merespons kritik, yang justru memperburuk polarisasi di masyarakat. Di balik perdebatan ini, muncul pertanyaan mendasar, bagaimana nasib masyarakat terdampak? Mereka yang lahannya tergusur bukan hanya kehilangan properti, tetapi juga sumber penghidupan. Perdebatan tentang nilai ganti rugi seringkali mengesampingkan kerugian yang bersifat non-material, seperti hilangnya identitas sosial atau komunitas yang telah lama terbentuk. Terlepas dari kritik Said Didu, ada kekhawatiran nyata yang harus dihadapi bersama. Proyek sebesar ini memerlukan tata kelola yang transparan dan inklusif, agar manfaatnya dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Untuk itu, kita membutuhkan forum diskusi ilmiah, tempat di mana argumen dapat diuji berdasarkan data dan fakta, tanpa perlu membelah masyarakat menjadi kubu yang saling bertentangan. Mari kita jadikan perbedaan pendapat ini sebagai peluang untuk berdialog, bukan alasan untuk bertikai. Hanya dengan diskusi terbuka, kita dapat menemukan solusi yang adil dan berkeadilan.